Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kami sedang berada di Kabupaten Banyuwangi. Kami berencana menuju ke Alas Purwo untuk melakukan pengamatan burung dan aneka satwa lainnya yang ada di sana. Tadi malam kami menginap di salah satu penginapan yang ada di Banyuwangi Kota, dengan harapan bisa berangkat pagi-pagi sekali ke Alas Purwo. Sebagai pemanasan, sebelum berangkat kami menyempatkan diri mengambil video beberapa spesies burung pipit yang ada di sebelah penginapan. Setelah sarapan dan berkemas, kami pun bergegas menuju ke Alas Purwo. Oh iya, sebagai informasi bahwa Kabupaten Banyuwangi ini merupakan kabupaten yang terluas di Jawa Timur, sekaligus menjadi yang terluas di Pulau Jawa. Luas wilayahnya mencapai 5.700-an km persegi, lebih luas dari Pulau Bali yang hanya berkisar 5.600-an km persegi. Setelah sarapan dan berkemas, kami pun beranjak menuju Alas Purwo. Saat ini kami sudah berada di dalam belantara Alas Purwo, tepatnya di depan Pura Giri Seloka dan Situs Kawitan, yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Pepohonan di lokasi ini menjulang tinggi, kanopinya cukup rimbun, sampai menutupi jalan di sepanjang jalur Alas Purwo ini. Kami sempat beberapa kali mengambil dokumentasi. Suasananya di sini mirip sekali dengan spot pada film terkenal yakni Twilight. Ini merupakan savana Sadengan. Sadengan merupakan savana buatan sebagai tempat padang pengembalaan atau feeding ground di Taman Nasional Alas Purwo. Luasnya adalah sekitar 84 hektar. Kawasan Sadengan ini seringkali dikatakan mirip dengan Afrika. Di sini kami berhasil memvideokan beberapa jenis satwa. Ada banteng liar, yang berwarna hitam adalah yang jantan, sedangkan yang berwarna merah kecoklatan adalah yang betina. Biasanya banteng-banteng liar ini berada di savana Sadengan pada pagi hari sampai dengan jam 10 atau di sore hari. Ketika sudah agak siang, mereka biasanya kembali ke hutan untuk mencari tempat berteduh dari terik sinar matahari. Di sini kami juga menjumpai beberapa jenis satwa yang lain, seperti burung kuntul, merak, rusa, bangau tontong, dan beberapa jenis fauna yang lain. Beberapa jenis burung ini biasanya berburu makanan berupa belalang, biji-bijian, dan serangga lainnya di savana. Di Alas Purwo ini sebenarnya juga terdapat binatang-binatang predator, seperti macan tutul, ajak, dan lain-lain. Tetapi mereka biasanya tidak menampakkan diri di siang hari. Kebanyakan aktif pada malam hari atau aktif pada tempat-tempat yang jauh dari keramaian. Tepian savana ini langsung berbatasan dengan hutan belantara yang didominasi oleh pepohonan rimbun dan tinggi. Seringkali terdengar suara-suara burung atau mungkin suara satwa yang lain, tetapi terkadang tidak kami temukan keberadaannya.
Di atas cakrawala tampak seekor burung elang yang ukuran sayapnya cukup besar. Dia tampak terbang berputar-putar, mungkin sedang mencari mangsa. Suasana tersebut menambah kesan eksotisme belantara di alas Purwo ini. Beberapa kali kami mendengar suara dahan pohon yang patah. Setelah kami amati, ternyata itu ulah beberapa lutung atau monyet dengan bulu berwarna hitam yang berlompatan dari dahan pohon yang satu ke dahan yang lainnya. Jenis monyet hitam ini tidak suka berada dekat dengan manusia, berbeda dengan monyet-monyet yang berwarna abu-abu kecoklatan. Mereka suka bermain di atas dahan pohon yang tinggi. Ini merupakan kawasan di sekitar parkiran Savana Sadengan. Kami mencoba mencari spesies burung langka atau satwa lainnya di sini. Namun kami hanya berhasil memvideokan burung kutilang. Mungkin perlu masuk ke belantara lebih dalam lagi. Kali ini kami sudah berada di sekitar Pantai Pancur. Sebelum menuju pantai, kami sempatkan mengambil video di sekitar parkiran. Ternyata di sini ada jalan setapak melewati semak-semak, yang ujungnya juga ke arah pantai. Ini adalah kondisi jalan setapak yang kami ceritakan tadi. Ujungnya juga menuju ke pantai. Namun kami berencana memakai jalan ini untuk jalur pulang nanti. Di lokasi ini banyak dihuni oleh monyet atau kera-kera alas Purwo. Mereka biasanya menunggu diberi makanan oleh para pengunjung. Kami harus berhati-hati karena biasanya monyet-monyet ini sangat pintar membawa kabur barang bawaan para pengunjung. Di tengah jalan kami berjumpa dengan burung cekakak. Tampaknya dia sedang sibuk menelan makanannya. Burung ini juga termasuk burung yang dilindungi.
Taman Nasional Alas Purwo tidak hanya memiliki pantai pelengkung yang indah. Ada juga pantai Pancur yang tak kalah cantiknya. Letaknya berada di dekat Resor Pancur, yakni sekitar 5 km dari pos Rawabendo. Diberi nama Pancur karena di dekat pantai ini kita akan menemukan aliran sungai yang kecil dan berai tawar yang bermuara seperti air terjun kecil atau pancuran yang langsung bertemu dengan air laut. Sebuah keunikan yang menjadi nilai tersendiri di pantai ini. Karena itulah mengapa pantai ini disebut Pantai Pancur. Angin di sini berhembus cukup kencang. Ombak lautnya juga tergolong besar. Di sini kita dilarang keras untuk mandi di laut. Sesekali kami juga melihat para pengunjung yang sedang memancing. Di tepian terdapat jalan setapak yang melintang dari sisi barat ke timur Pantai Pancur ini. Jalan setapak ini rimbun oleh semak belukar dan pepohonan. Kami mencoba menelusuri jalan ini dari ujung ke ujung. Di ujung timur jalan setapak terdapat rimbunan hutan bambu. Dan di setiap beberapa puluh meter terdapat tempat-tempat berteduh bagi para pengunjung. Di bagian dalam hutan bambu, kami juga menemukan sebuah bangunan tua, namun tampak bersih dari depannya. Setelah kami tanyakan pada warga, ternyata bangunan tersebut dulunya merupakan sebuah padepokan di Alas Purwo ini. Namun dikarenakan pengasuh padepokan ini sudah meninggal dunia, maka saat ini sudah jarang ditempati. Setelah puas menelusuri daerah di sekitar Pantai Pancur, kami pun beranjak pulang dan sempat mampir sebentar ke Pantai Triangulasi yang lokasinya berada di dekat pintu keluar Alas Purwo. Kali ini kami sudah berada di Pantai Triangulasi. Triangulasi merupakan salah satu pantai yang berada di kawasan Taman Nasional Alas Purwo. Lokasinya tidak jauh dari Pura Luhur Giri Salaka dan Pantai Ngagelan. Di pintu masuk kami berhasil memvideokan seekor rusa yang sedang berumput. Nama triangulasi diambil dari sebuah tugu triangulasi, yakni tugu penanda titik ikat dalam pengukuran dan pemetaan yang terletak di sekitar 500 meter dari utara pantai. Masyarakat setempat sering menyebutnya Pantai Tanggul Asri karena susah menyebut triangulasi. Di pantai ini juga banyak dihuni oleh monyet-monyet Alas Purwo. Puluhan, mungkin ratusan ekor. Kami mencoba menelusuri di sekitaran pantai
berharap mendapatkan spesies satwa atau burung langka untuk divideokan. Sama halnya dengan Pantai Pelengkung dan Pantai Pancur, pinggiran Pantai Triangulasi juga langsung berbatasan dengan belantara Alas Purwo. Sehingga di sisi pantai banyak terdapat pepohonan rindang, serta semak belukar di bagian yang lebih dalam lagi. Di atas dahan-dahan pohon, kami juga melihat beberapa ekor lutung Jawa yang berwarna hitam. Mereka juga menghuni di pinggiran pantai Triangulasi ini. Namun, tidak pernah sekalipun kami melihat mereka berada atau berjalan di atas tanah. Sekali lagi kami bertemu dengan seekor elang. Warna bulunya sangat bagus. Dia terbang dengan gagah menembus cakrawala, berputar mengelilingi Alas Purwo, mungkin sedang memantau adanya mangsa. Suasana seperti ini sudah sangat jarang kami temui di sekitar rumah. Mungkin adanya hanya di lokasi Alas Purwo ini, atau di lokasi hutan-hutan yang lain yang masih alami. Kemudian kami bertemu kembali dengan sepasang rusa jantan dan rusa betina. Tampaknya mereka masih remaja. Mereka berkeliaran mencari makan di sekitar pinggiran pantai Triangulasi ini. Semoga suasana seperti ini masih tetap lestari. Karena hari mulai sore dan kami mulai lelah, akhirnya kami pun beranjak keluar dari Alas Purwo. Selamat tinggal Alas Purwo. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk subscribe dan share-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.